rimu. Katakan imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya energi, kekuatan dari Tuhan yang mendorong kami untuk lakukan sesuatu yang indah, yang baik bagimu Tuhan. Karena itu Bapa, di pagi hari yang luar biasa indah ini, kami puji, hormat, tinggikan namamu. Dan kami mau dengarkan firman Tuhan yang mengajar kami hidup benar di hadapanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Yang di rumah juga shalom. 2 kali berturut-turut saya tidak bersama dengan saudara karena ada peresmian gereja dan juga ada pelayanan yang lain di luar. Ya, seri firman Tuhan di minggu terakhir pada bulan Maret ini kita lihat ulang kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita tabur dalam hidup kita agar kita menuai apa yang kita tabur. Saya ulangi lagi kepada kita, kebiasaan itu kalau diulang-ulang terus, itulah kehidupan kita. Beberapa kali saya sebutkan, hidup kita pada hari ini adalah kumpulan atau akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita dulu. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita diberkati pada hari ini? Kenapa tubuh kita seperti ini? Kenapa keluarga kita seperti ini? Sukses kita, keuangan kita, apapun yang kita miliki adalah akibat kita mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, apa kebiasaan itu kita sudah sering dengar dalam bulan ini? Tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Jadi diulang-ulangi. Nah, kebiasaan baik yang harus kita miliki sebagai kumpulan dari semua yang sudah disampaikan pada bulan ini adalah yang pertama, saudara harus sungguh-sungguh memiliki kebiasaan berdoa. Ya. Kebiasaan berdoa. Berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Komunikasi artinya apa? Ada 2 arah. Kalau kita bicara sama Tuhan, Tuhan dengarkan kita. Lalu kemudian kalau Tuhan bicara pada kita, kita mendengarkan Tuhan bicara kepada kita. Itu harus kita pupuk terus. Harus dibiasakan, harus terus-menerus dibiasakan. Ya. Seperti Sadra, Mesa dan Abednego dan Daniel, atau Daniel, Misael, Azaria, Hanania, mereka itu setiap saat berdoa. Paling sedikit mereka 3 kali 1 hari berdoa di tempat yang sama, di mana mereka pergi berdoa, menyampaikan hal-hal yang harus mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita berdoa? Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bagaimana kebiasaan doa yang dipercayai oleh Gereja Bethel Indonesia itu adalah jangan munafik. Jangan supaya dilihat orang. Kalau orang sudah lihat kita berdoa, kita sudah dapat upahnya. Orang bilang begini, hebat ya dia suka berdoa. Tapi belum tentu Tuhan bilang hebat sama kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh, Alkitab tadi sederhana katakan, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa. Supaya Bapa yang di sorga itu melihat kita. Lalu kemudian dalam ayat 7 dikatakan, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa Gereja Bethel Indonesia mempraktekkan bahasa lidah, bahasa roh? Orang suka bilang begini, ya masa dia menyampaikan kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti? Ya. Ini pertanyaan sesungguhnya kurang bijak ya. Padahal di sini dikatakan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Kita sudah minta berkati saya, sebentar berkati saya. Itu yang bertele-tele sebetulnya. Ya, sudah minta tolong saya, lalu bilang lagi tolong saya. Jadi bagaimana supaya nggak bertele-tele ketika kita datang sama Tuhan, kita langsung berdoa, menyembah sama Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan, Roh Kuduslah yang paling tahu apa yang ada di hati kita. Di sini dikatakan tadi, Bapa tahu apa yang ada di hati kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Jadi di situ makanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kalau saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan? Tidak apa-apa. Itu dari roh yang menyampaikannya. Tapi Pak Pendeta saya dengarkan itu saja diulang-ulang ya, contohnya ya. Kok dia cuma laba-laba? Jangan tafsirkan seperti itu ya. Roh itu bijaksana, dia menyampaikan dari dalam hati kita ya. Jadi kalau berdoa, karena kalau kita sudah berbahasa lidah berdoa, berbahasa roh berdoa, orang nggak tahu apa yang kita ucapkan. Jadi orang tidak akan bisa menilai apa yang kita sampaikan. Termasuk setan tentu nggak nilai kita ya. Karena dia nggak tahu bahasa kita. Nah perlu sekali kalau berdoa seperti itu. Yang kedua, kebiasaan ini pun harus kita ulang-ulang, latih ini terus. Kebiasaan makan dan minum. Kebiasaan makan dan minum, itu yang kedua. Kebiasaan makan dan minum. Kebiasaan apa? Kebiasaan makan apa? Kebiasaan makanan jasmani kita harus latih ya. 1 Korintus 10:31 di sana dikatakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Apa makanan jasmani, minuman jasmani yang memuliakan Allah? Makanan jasmani yang memuliakan Allah tidak merusak tubuh. Sebab roh Allah, kata Alkitab 1 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa roh Allah itu berdiam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ini harus dijaga.
jaga kesehatan jasmani kita dengan makan makanan dan minuman yang hanya memuliakan Allah. Jangan dirusak ya. Makan, Alkitab katakan dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan secukupnya. Cukup untuk tubuh kita ini. Itu yang harus kita makan. Cukup. Jangan makan yang berlebihan. Ya, makan makanan secukupnya. Memang perut kita itu kan kalau kita makan di sini rasa enak. Perut kita itu lambung kita itu seperti balon, makin dimakan tetap aja bisa. Tapi kan nanti yang tidak sehat adalah kita. Jadi makan makanan yang sehat, minuman yang sehat. Ya, jangan makanan-makanan yang tidak sehat dalam tubuh kita. Itu yang bagian makanan jasmani. Lalu makan juga makanan rohani. Makanan rohani ini, rohani kita juga harus dikasih makan terus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman, kata firman di situ dipakai kata rema ya. Ya kalau saya baca begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Dari mana? Apa rema? Rema itu beda dari logos. Logos itu yang tertulis, perkataan-perkataan ya, yang ilmu, logika. Tapi rema itu adalah hasil dari kita menerima, membaca dan merenungkan firman. Nah, seperti hari ini saudara mendengar firman, ini logos ya, diberikan pembelajaran. Tapi ketika saudara merenung di hadapan Tuhan, firman ini ada yang paling pas menjadi makanan rohani saudara. Oh ini paling pas ke saya pada saya dengar ini Tuhan bicara sama aku. Saya dengar Tuhan hari ini menyampaikan firman-Nya. Jadi makanya kita perlu merenungkan firman. Renungkan firman setiap saat. Baca firman setiap saat. Minimal 1 ayat. Kalau bisa 2 ayat. Usahakan baca Alkitab. Walaupun tidak mengerti, kita baca. Ketika kita nggak mengerti, nanti Tuhan juga kasih firman sama kita menjadi makanan kita. Jadi baca firman supaya pikiran kita sehat, roh kita sehat, dan kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Itu nomor 2. Jadi makan makanan jasmani, makan makanan rohani yang sehat. Nomor 3. Ya. Kebiasaan nomor 3 adalah saudara dan saya harus masuk menabur kebiasaan pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu harus dibiasakan, pertemuan ibadah. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Orang lain enggak biasakan pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan. Walaupun kadang-kala enggak cocok di hati ya. Ayo biasakan terus, biasakan. Ya, karena kebiasaan itu Allah bisa karena biasa ya. Sama seperti anak kecil. Kalau kita latih dia, ayo sikat gigi tiap hari. Awalnya dia nggak suka, dia rasa ngilu, rasa sakit gusinya. Tapi kalau dibiasakan, nanti kalau dia sudah dewasa, kalau dia tidak sikat gigi rasanya nggak enak. Jadi demikian pun kebiasaan pertemuan ibadah harus ya. Jangan ikut kebiasaan lama ya. Jangan.
kebiasaan beribadah yang ditentukan untuk kita. Ya, seperti kita Gereja Bethel Indonesia El Gracia ini ada ibadah hari Minggu, ada ibadah online, ada ibadah Zoom, ada ibadah pagi. Ayo ikuti. Kita saling menasihati, saling membimbing, saling mendoakan. Itu nomor 3. Nomor 4. Tabur kebiasaan memberi kepada Tuhan dan sesama. Memberi. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayo, kebiasaan menabur, kebiasaan memberi perhatian, memberi harta, memberi uang. Ayo kita terbiasa memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama. Memberi kepada Tuhan, Tuhan latih kita minimal 1/10 dari pendapatan kita setiap hari. Berikan sama Tuhan. Jangan lupa, harus latih memberi. Ya. Ada orang kaya di Amerika namanya Colgate, ya. Colgate itu dari kecil dia sudah terbiasa beribadah sama Tuhan, terbiasa ikut sekolah minggu. Dari juga terbiasa dia mendengarkan firman Tuhan. Dari sekolah minggu sampai dia SMA terus dia latih. Setiap apa yang dia dengar selalu dilakukan. Dan dia memberi. Dan dia baik uang jajannya, uang karya-karyanya 1/10 dia beri sama Tuhan. Dan itu mengikat dirinya sampai dia seorang memberi. Dan dia ambil keputusan dalam hidupnya, biarlah hidup saya juga, kalau nanti saya kaya juga saya memberi. Dan dia memberi. Dan dia membuka perusahaan namanya perusahaan Colgate atas nama dirinya. Dan hasilnya saudara apa? Dari seluruh pendapatannya setelah dia diberkati Tuhan dari usahanya, bukan saja 1/10, sampai 30% lebih dia berikan hanya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Ada juga perusahaan multilevel dulu namanya perusahaan multilevel Amway. Itu adalah multilevel I am the way, akulah jalan. Setiap keuntungannya diberikannya untuk pendidikan teologi dan pendidikan umum. Makanya makin diberkati. Jadi memberi kepada Tuhan itu penting. Memberi kepada sama. Memberi kepada Tuhan apa? Kita beri untuk keperluan-keperluan ibadah seperti ini. Kita beli. Kalau gembala bilang begini, kita akan beli tanah di sekitar gereja, ya ayo memberi. Karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, lalu memberi sesama. Kita lihat ada kekurangan, kita memberi. Ulurkan tangan. Nomor 5, kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan. Harus dibiasakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, tiap hari, tiap waktu memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku, memuji Tuhan. Bapa engkau baik, Bapa engkau luar biasa, Bapa engkau layak ditinggikan, Bapa engkau penyembuh. Puji-pujian pada Tuhan, selalu beri. Karena itu dilarang bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut sama Tuhan, jangan ngomel sama Tuhan. Memuji dan menyembah, pujian dengan nyanyian boleh, dengan kata-kata biasa boleh, dengan sambil memukul-mukul, sambil masak, sambil pukul-pukul gorengan boleh, kadang-kadang sambil memasak. Haleluya, hari ini harinya Tuhan, haleluya, memuji menyembah Tuhan. Sambil bersepeda motor, memuji Tuhan, ya. Memuji dan menyembah, karena setiap waktu puji-pujian sudah ada di mulut kita ini. Sudah ada di mulut kita puji-pujian.
Itu nomor 5. Nomor 6, tabur kebiasaan menerima nasihat. Menerima nasihat ya. Jangan kita sok pinter, jangan sok sudah merasa sudah tahu ya. Alkitab katakan Amsal 12 ayat 15 apa? Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Menurut dia sudah pinter, dia sudah ngomong, ya dia lebih hebat dari yang lain. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kalau ada anak-anak kita nggak mau terima nasihat, aduh perlu didoakan itu. Ya. Amsal 19:20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayo minta nasihat. Kita ini cenderung ya, nggak mau minta nasihat, ya, nggak mau minta pendapat dari orang-orang yang pantas memberi nasihat. Mazmur pasal yang ke-20, Mazmur pertama dikatakan, yang berbahagia itu satunya adalah orang yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh dan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi nasihat siapa kita terima? Satu, kalau mau minta nasihat, cari orang yang sudah berpengalaman. Kedua, kalau mau minta nasihat, cari orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau minta nasihat, yang ketiga, cari orang yang tahu tentang masalah yang sedang kita hadapi. Itu paling sedikit 3 itu harus ada sama kita. Jangan cari nasihat kepada orang yang satu level sama satu garis sama kita. Jangan, harus di atasnya. Kadang-kala kita tolong minta nasihat, padahal dia nggak pengalaman. Cari orang yang sudah pengalaman, makanya biasanya penasehat itu orang-orang tua. Penasehat itu biasanya orang yang sudah lanjut usianya. Istilah zaman sekarang itu yang sudah makan asam garam kehidupan. Cari orang yang ahli di bidangnya untuk nasihati kita. Tidak semua kita tahu. Saya tidak tahu semuanya, jadi saya harus minta orang kalau lakukan sesuatu dari orang yang tahu. Minta nasihat. Sebab dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, maka engkau akan punya masa depan yang hebat. Terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kebiasaan perkatakan firman. Biasa mengucapkan firman. Ya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu sudah ada di dalam mulut kita. Bagaimana firman ada di dalam mulut kita? Karena dia sudah ada di pikiran kita. Ayo perkatakan firman. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kita latih memperkatakan firman. Ya, karena itu harus ada firman di kepala ini. Harus ada firman di hati. Jangan hal-hal yang duniawi saja yang ada dalam pikiran kita. Harus ada firman di hati. Ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan, selalu dia jawab dengan ada tertulis. Ketika iblis berkata pada dia, jadikan batu ini jadi roti. Apa kata Tuhan? Tadi kita sudah dengar, manusia hidup bukan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala rema yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis juga cobai dia, coba kamu naik ke bumbungan, ke loteng, ke atap, jatuhkan dirimu. Iblis juga pakai firman untuk mencobai. Jadi firman juga kadang dihafal oleh iblis ya, tapi untuk cobai. Nanti kamu gak akan mati katanya. Tapi Tuhan bilang apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah.
Iblis juga bohong lagi. Dia bilang, oh lihat ini dunia ini, semua akan kuberikan padamu. Iblis berbohong. Omong kosong kamu. Kamu tidak bisa bohongi aku. Karena ada tertulis, kau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Kalau firman yang tertulis itu ada di pikiran kita, mulai perkatakan. Ya, iblis berkata pada kita, kamu pasti akan kekurangan, pasti kamu lemah di tengah-tengah situasi corona ini. Katakan pada bisikan-bisikan seperti itu, firman yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Ada bisikan pada kita berkata yang sakit, yang lemah. Dia bilang, kamu sakit, kamu pasti mati. Gak lama lagi kamu mati. Ginjalmu sudah rusak. Sakit gulamu sudah akan membawa kamu mati. Katakan, bukan. Ada tertulis bahwa oleh bilur-bilur Tuhan saya disembuhkan. Jadi perkatakan firman. Kalau kita sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, Tuhan pasti tolong dan berkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama.